style, kamera, dan semua digabung, terus teman-teman generate. Nanti dapat slide-nya kok, jadi teman-teman bisa coba sendiri, nanti bedain lah hasilnya sama nggak pakai seperti ini. Gitu. Ya, untuk bikin karakter supaya konsisten, juga kasih aja ini, maintain face and product details. Ini kuncinya supaya hasilnya itu detail, dari kiri, depan, kanan, detail. Ini yang saya gunakan ketika bikin video. Tuh, jadi nanti biar outputnya dia sama terus wajahnya. Nah, ini contoh tadi ya, saya ngepromnya pakai format ya. Jadi saya anggapannya itu kayak rumus lah, kayak SPOK gitu, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Tapi ini kan create image ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita pengen lebih detail lagi bisa sebenarnya. Contoh misalnya rambutnya seperti ini, hidungnya seperti ini. Cuma ini karena saya kasih contoh aja yang basic buat teman-teman yang mungkin dari nol, cara seperti ini sudah bagus. Gitu. Nah ini lagi pura-puranya saya mau jualan baju kebaya gitu, pura-puranya. Nah ini saya nemu di Google ya, nggak tahu ini produk siapa, saya nemu aja di Google, terus saya pakaikan bajunya ke cewek yang tadi itu, jadi sebenarnya seperti ini. Jadi ini hasil GPT itu bagus banget. Buat teman-teman yang nggak langganan GPT nggak masalah teman-teman, karena yang free itu bisa dapat sehari mungkin 7 sampai 6 sampai 7. Saya pun tadi bikin semua ini nggak pakai yang bayar. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman untuk wah kan harus bayar mas gini-gini. Nggak. Jadi teman bisa kok apa namanya pakai yang tanpa bayar. Yang penting ganti-ganti email akhirnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah merasa harus kerja profesional, harus kerja yang cepat dan nggak repot, ya silahkan teman-teman berlangganan. Gitu. Nah, kalau untuk rumus video seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat, nanti bisa coba sendiri, karena nanti slide-nya akan dibagi, jadi teman-teman bisa praktek sendiri ya, gitu. Ada subject, action, setting, kamera, shot, movement, lighting, dan style. Ini ya, teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen lebih konsisten hasilnya, bisa pakai prompt tambahan yang tadi itu, konsisten, sebentar ya, kok ini nggak bisa back aku, konsisten, ya intinya tadi ya, soalnya saya nggak bisa nge-back ini, gitu. Jadi harus tambahin konsisten biar hasilnya nggak ganti-ganti wajahnya. Oke, untuk si dance sama juga ya teman-teman ya. Cuma nanti ketika bikin prom itu bawahnya dikasih detik ke sini ngapain, detik ke 5 sampai 8 ngapain, 9 sampai 10 ngapain, 11 sampai 12 ngapain. Nanti saya akan jabarkan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di dance ini yang text to video itu lebih rumit teman-teman, lebih kompleks karena supaya kita bisa dapat hasil yang beda-beda itu kita perlu jelasin lagi. Nanti yang detik ini kayak gini ya, detik ini kayak gini ya. Suatu hari dia tiba-tiba hilang. Ini contohnya teman-teman. Ya, ini yang kiri saya pakai text to video, pakai si dance. Yang ini cuma gambar satu gambar aja. Jadi cuma satu angle. Yang kiri ini bisa ganti-ganti angle. Kita lihat ya videonya ya. Yang kiri bisa ganti-ganti ya angle-nya. Gitu. Yang kanan cuma satu aja karena cuma image to video. Jadi kalau yang kanan itu nanti kita harus bikin banyak gambarnya, bikin 5 gitu ya, bikin 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus kita bikin satu. Kalau yang kiri enak teman-teman, langsung jadi semua, langsung kiri karena dia bayang-bayang sendiri bisa, harus dia detail bisa. Cuma ingat itu teman-teman ya, semakin bagus semakin mahal, ya, semakin bagus semakin mahal. Jadi harus hati-hati mengerjakannya pelan-pelan, dicek satu-satu, jangan asal kopas generate, tapi memang harus pelan-pelan. Kalau badak laut yang aktif sebenarnya nggak pernah keluar rumah sama sekali. Mungkin tips singkat dari saya. Yang pertama, pastikan ideasi dan storyboard itu harus detail dan harus fix. Gitu, karena ini fatal ya teman-teman ya. Karena contoh aja ya, pernah ada project, bikin sudah banyak, udah bikin gambar, bikin video, sayangin gitu, tiba-tiba kliennya protes dulu itu kok bisa nggak kubisnya dihilangin, ya nggak bisa. Harus ganti semua gambar semua, harus ganti semua, itu lumayan. Jadi tahap pertama itu harus sangat penting teman-teman. Kalau bisa konsepnya jelas, storyboardnya jelas. Storyboard tuh ini teman-teman, gambarnya per detik gimana, per scene gimana, itu harus jelas. Kalau nggak gitu sia-sia teman-teman, nanti
bisa mengulang-ulang dan membuang-buang biaya gitu. Karena AI itu kan sebenarnya kan SDA-nya lumayan ya, listrik sama saya kurang tahu juga. Kayak gitu Ya, intinya lumayan mengurangi juga. Bisa ya alangkah baiknya kita bisa berhemat gitu. Terus yang kedua, pastikan teman-teman bikin gambar di GPT. Kalau saya ya pribadi ya, karena sudah paling bagus. Nah, kalau saya pengen bagus banget detail, teman-teman bisa upscale. Jadi hasilnya yang buruk itu bisa lebih detail di Xfield. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini, ke Xfield. Teman-teman cari aja di sini. Nah, ada namanya image upscale. Ya, ini. Ini untuk bisa bikin hasil gambarnya lebih detail. Jadi lebih bagus. Jadi contoh foto Anda 1080 jadi 4K. Gitu. Jadi lebih bisa menghemat juga sih gitu. Tapi ini cuma salah satu fitur aja ya. Salah satu tempat aja ya. Bisa tempat lain kok, banyak yang bisa kok. Jadi tapi yang paling terkenal di Xfield. Gitu. Oke. Mungkin yang ini update terakhir. Jadi memang mau nggak mau ya teman-teman, mau nggak mau kita harus up to date. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin kita dengarnya viral Gemini VO3 gitu. Sekarang beda lagi Sidence 2.0. Kita nggak tahu lagi ya, mungkin bulan depan Gemini VO4 kita nggak tahu. Jadi harus terus update gitu. Kayak tadi video notice itu video lama, jadi video lama dengan teknologi yang lama mungkin hasilnya juga nggak bagus yang sekarang gitu, karena memang pakai teknologi yang lama gitu. Dan ternyata teman-teman ketika tambah waktu itu biayanya tambah murah ternyata. Jadi ketika dulu saya bikin yang agak mahal itu sekarang sangat murah karena teknologi yang baru itu ada baru kan, jadi dia lebih mahal yang kemarin itu jadi lebih murah, harganya turun gitu. Jadi harus up to date ya. Jangan lupa banyak berlatih gitu. Dengan kita berlatih itu kita jadi paham, oh ternyata angle ini namanya ini ya, angle ini namanya ini ya. Karena ternyata banyak istilah-istilah yang kita nggak tahu gitu. Terus yang ketiga adalah teliti dan terbanyak belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa saya sarankan ngeprom pakai bahasa Inggris? Karena kalau ngeprom pakai bahasa Indonesia itu mungkin database-nya nggak sebagus bahasa Inggris. Saya pernah juga bandingin hasilnya bagusan bahasa Inggris. Jadi kalau bisa teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih kurang atau apa, mungkin harus pelan-pelan juga belajar ya. Tujuan terakhir adalah terus bereksplor dan berinovasi. Saya setiap malam kadang sering scrollnya itu di video AI, di IG, di YouTube, di Twitter, sama di Pinterest. Jadi harus setiap hari harus update. Jadi biar tahu kualitas yang terkini itu kayak gimana. Jadi kita bisa nyampe kualitas yang paling bagus di era sekarang. Seperti itu. Nah, di notice kita juga ada beberapa rekaman, ada juga nanti seperti prompting saya akan di situ. Mungkin slide bisa teman-teman cek atau mungkin bisa request, kita bisa siapkan, nanti kita follow up lagi. Udah ya? Udah habis. Udah habis teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Mungkin sekian dulu ya dari saya. Saya persilakan ke teman-teman Exabyte. Terima kasih. Oke, kita udah sampai di akhir presentasi dari Mas Hero nih teman-teman. Sebelumnya terima kasih Mas Hero atas pemaparannya yang ini tuh sangat baru ya dan insightful banget karena banyak yang bisa kita pakai juga nanti untuk pekerjaan atau bisnis masing-masing. Nah, teman-teman dari pemaparan Mas Hero tadi kita jadi tahu ya, mulai kebayang juga kalau misalnya mau mulai menggunakan AI untuk video promosi itu bisa mulai dari mana dan bisa pakai tools apa. Nah, untuk teman-teman juga yang masih ingin menggali lebih dalam lagi, karena tadi aku lihat di Q&A itu udah banyak yang bertanya kalau pakai ini gimana, kalau untuk kasus ini gimana. Nah, tenang aja karena kita akan masuk ke sesi Q&A. Yuk, ini saatnya kalian untuk bersinar dengan pertanyaan-pertanyaan keren kalian. Seperti biasa juga, di akhir sesi nanti aku mau ingetin lagi akan ada hadiah untuk 6 penanya terbaik. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Karena siapa tahu kamu akan jadi salah satu pemenangnya. Baik, kalau gitu Mas Hero apakah sudah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman hari ini?
Oke, siap Mbak. Ya. Oke. Oke, kalau gitu. Kalau gitu langsung aja ya Mas ya, kita ke pertanyaan pertama nih. Ada Ya. dari Mas Yanuar Wirandono. Nah, katanya izin bertanya, saat semakin banyak UMKM menggunakan AI untuk membuat video marketing, konten menjadi semakin mudah diproduksi dan resiko homogenisasi semakin tinggi. Menurut Mas Hero sendiri, strategi apa yang paling efektif agar brand UMKM tetap memiliki diferensiasi yang kuat, membangun trust dan menciptakan emotional connection dengan audiens, bukan sekedar mengejar views? Silahkan Mas Hero. Ya, betul Mas. Jadi yang paling penting, sebelumnya memang saya juga banyak terlibat di sosial media ya teman-teman. Jadi yang paling penting adalah sekarang storytellingnya, dan kita punya branding yang unik gitu. Kita bisa bilang ya, contoh misalnya mungkin zaman dulu penyanyi cuma mungkin 5-6, sekarang penyanyi banyak ya, penyanyi banyak banget. Nah tapi apa sih yang beda dari penyanyi A dengan penyanyi B? Mungkin dia punya persona yang berbeda, punya storytelling yang berbeda, punya branding yang berbeda. Jadi kalau bisa ketika bikin video AI, kalau bisa punya branding yang konsisten, jadi jangan ganti-ganti. Terus yang kedua, punya persona yang unik. Unik dalam arti apa? Bisa dari gambarnya unik, dari ceritanya juga bisa unik gitu. Saya pernah ada jasa video AI, tapi dia uniknya adalah dia bisa kasih jasa untuk kado ulang tahun orang tuanya. Jadi gini, orang tuanya itu ulang tahun terus dikasih hadiah itu, jasanya itu bikin gini. Jadi ibunya itu kan sudah usia 60 tahun ya, dia kayak masuk ke pintu gitu, ternyata dia masuk ke masa lalu gitu, masuk ke masa lalu, terus dia ternyata ketemu sama pacarnya dulu, ternyata ya suaminya itu, terus punya anak, jadi kayak ada storytellingnya gitu. Nah, itu yang bikin value yang berbeda. Jadi kalau bisa memang semakin lama persaingan semakin ketat ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu harus cari yang berbeda, cari yang unik gitu. Itu sih Mbak. Jadi Mungkin paham ya, semoga paham. ya. Jadi harus membangun promnya itu lebih spesifik ya Mas Hero ya. Jadi jangan general. Sama juga ini lebih ke konsepnya aja. Konsepnya juga harus gitu. beda. Oke. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Mas ya. Iya. Oke, ini pertanyaan kedua ada dari Kak Fiona nih. Halo Kak, salam kenal. Saya Fiona, kan punya produk aneka sambal. Nah, untuk membuat video yang menarik itu harus gimana ya menggunakan AI? Buat foto dengan ChatGPT, misal foto sambalnya atau foto-foto sambalnya terus dibuka sambalnya, atau seperti apa? Lalu masukkan ke aplikasi apa untuk video? Karena saya belum pernah mencoba cara membuat videonya. Silakan Mas Hero. Oke. Agak sulit ya. Karena bisa dikerjakan semua orang. Jadi perlu cari diferensiasi. Mungkin kalau gambar, yang penting desainnya nggak boleh AI. Jadi desainnya harus beneran dikerjakan secara custom biar orang itu trusted. Yang penting itu dulu yang pertama. Kalau untuk urusan kuliner, makanan itu, kalau di AI kan orang kadang kurang percaya. Jadi lebih baik AI-nya lebih ke konten yang lucu-lucuan, seru-seruan. Bukan lebih ke membangun trust ya, tapi hanya untuk awareness. Awareness itu biar orang tahu aja kayak lucu. Contoh misalnya kita bikin konten lucu-lucuan, ada sambelnya, lebih ke sana. Tapi kalau benar-benar jualan yang hard selling yang ini sambelnya enak gini, kayaknya orang nggak percaya deh. Saya yakin nggak percaya karena itu lebih ke trust ya. Makanan itu kan trust ya. Tapi kalau misalnya kayak sepatu, terus kayak mouse, barang-barang yang nggak bisa dimakan tuh nggak apa-apa pakai AI ya. Jadi kayak bikin animasi itu masih aman. Tapi kalau kayak makanan, tempat wisata itu kemungkinan AI-nya hanya sebagai supporting aja. Gitu. Tapi kalau yang penting mulai dulu nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu pakai AI nggak apa-apa. Daripada kita nunggu, waduh nggak ada uang buat bayar desainer, akhirnya nggak mulai-mulai. Jadi kan ya sia-sia gitu. Tapi kalau misalnya mau mulai dulu, bikin bannernya, bikin banner pakai AI nggak apa-apa. Tapi kalau identity dalam sebuah produknya, saran saya harus tetap bikin sendiri sih gitu. Intinya seperti itu Mbak. Semoga paham ya.
Oke, baik. Semoga terjawab juga ya Kak Fiona. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga nih Mas Hero. Ada dari Kak Aviniar NM. Nah, katanya untuk bikin gambar dan video AI kan kita bisa upload wajah kita. Berarti kan rentan penyalahgunaan. Bagaimana menurut Mas Hero? Karena agak takut juga katanya. Ya. Buat prompt yang baik. Oke, sebentar Mas ya. Dan tepat bagaimana nih Mas? Apa saja urutan dan tipsnya? Terima kasih. Silakan Mas Hero. Ya, jadi di forum saya pernah baca tahun 2030 itu sudah nggak bisa bikin kayak gitu-gitu lagi, sudah nggak bisa bikin wajah Pak Bahlil, Pak Gibran itu sudah nggak bisa. Jadi ini sekarang momennya silakan manfaatkan. Jadi segera masih boleh pakai wajah kita, tapi nanti ada tahun di mana kita nggak bisa karena sudah diberikan polisinya gitu. Sekarang pun juga saya coba upload wajahnya Mas Bahlil di Field tidak bisa gitu. Tapi kalau di aplikasi-aplikasi yang mungkin belum top atau mungkin AI-nya itu belum yang terkenal banget tuh bisa. Tapi kalau sudah yang sangat terkenal AI-nya, tools website-nya itu sudah nggak bisa. Kemarin saya coba upload fotonya Pak Bahlil, Pak Gibran nggak bisa. Gitu. Jadi harus pakai aplikasi yang lain yang belum terlalu mungkin legalnya atau polisinya belum ketat, itu bisa. Tapi nanti tahun 2030 ke atas katanya rumornya sudah nggak bisa. Oke. Terus kalau pakai wajahnya kita itu penanggung jawab masing-masing ya maksudnya. Ya kita nggak tahu ya gitu. Karena itu database ya. Jadi kita kayak menyerahkan data kita ke mereka, ya kita nggak tahu mau diapain lagi gitu. Cuma ya kalau dirasa beberapa orang sih ada yang nggak mau ya. Jadi itu termasuk teman-teman tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau saya sih nggak apa-apa karena saya sudah banyak di IG, di FB, ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau saya sih gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Hero. Semoga terjawab juga ya Kak Aviniar ya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan keempat nih Mas Hero. Ada dari Kak Didik Setiabudi. Katanya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih materinya sangat bagus mengenai AI. Nah, video yang generate ini apakah nantinya akan ada masalah hak cipta atau ada keterbatasan dalam upload video ke sosial media Kak? Seperti YouTube, TikTok, dan Facebook. Dan untuk menambahkan audio di video, adakah referensi agar sesuai dengan temanya nggak ya Kak? Terima kasih. Silahkan Mas Hero. Oke, jadi kalau bisa, kalau ngupload di sosmed, kalau mau aman tanpa khawatir akan di blok, teman-teman harus nyalakan yang add label ini ya. Sorry nggak bisa ya. Add label ya, gimana ya, gini ya. Ya pokoknya di Instagram ada add label, dicentang. Gitu ya. Ini mengantisipasi kalau semisal videonya agak mungkin ada pelanggaran, kita masih bisa banding karena ini AI kok gitu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, kita bisa langsung di-delete bisa. Oke. Jadi lebih baik jaga-jaga pakai yang AI label. Terus tadi kalau di AI itu nggak bisa kalau AI yang top tier ya, itu nggak bisa bikin gambar bayi. Jadi kemarin agak pusing saya tuh bikin konten untuk klien yang butuh bayi itu pusing. Karena nggak bisa bikin foto bayi, nggak bisa. Foto bayi atau mungkin yang agak-agak seronok gitu nggak bisa. Terus juga ada kayak ibu menyusui gitu nggak bisa. Itu yang berat. Jadi pasti aman sih gitu. Jadi maksudnya kurang bisa dimanfaatkan ya. Kalau mau bikin yang seperti itu ya hanya beberapa AI aja yang bisa gitu. Terus kalau untuk hak cipta Setara atau bahkan itu bisa nanti lebih dari bergantungnya pada brand yang kesenggol gitu. Kalau bisa jangan aneh-aneh lah ini gitu. Jangan aneh-aneh. Saya pas kapan bikin video yang itu saya mention dalam arti saya bukan gantiin kamu tapi saya cuma pinjam produkmu untuk bikin konten aja gitu. Saya mention dia dibalas akhirnya. Dulu saya bikin siapa ya? Pernah gitu. Saya iseng gitu. Selama tahun lalu saya mention dalam konteks hanya bikin konten aja, bukan untuk kayak mempersaingi terus ganti semua brandnya kayak gitu jadi kompetitor enggak, tapi saya malah mempromosikan produk itu tapi di toko lain gitu, itu malah nggak apa-apa sih. Tapi kalau sudah konteksnya merubah desain packaging terus, nah itu nanti kenanya sama pihak yang punya brand itu. Saya pernah juga ada beberapa orang dia yang posting di Threads terus sama orang lain diposting di Pinterest dengan style yang berbeda tapi mirip gitu. Kebetulan ketemuan, akhirnya dilaporin, di report gitu.
Jadi semua itu akan kenanya ke orang yang bikin produknya, bukan polisi yang tiba-tiba nyari itu nggak bisa. Tapi ya memang ketika orang itu merasa terganggu dan merasa diduplikasi, dia akan melapor gitu. Kalau untuk undang-undangnya saya kurang paham ya, karena saya bukan orang legal. Tapi kalau bisa main aman aja teman-teman ya. Oke, kalau gitu. Semoga terjawab ya Kak Didik ya pertanyaannya. Selanjutnya nih kita masih ada 3 pertanyaan lagi ya Mas Hero. Ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan kelima dari Kak Adrianus Yoga. Nah, pertanyaannya, sekarang banyak sekali aplikasi video AI. Ada yang langganannya murah tapi hasilnya biasa saja. Ada juga yang bagus tapi mahal sekali untuk ukuran UMKM. Menurut Mas Hero sendiri, platform mana yang paling worth it atau paling menguntungkan antara harga dan kualitasnya khusus untuk kami yang baru mau mulai? Silahkan Ya. Mas Hero. Kalau untuk baru mulai, pertama harus hitung, kalau kita berbisnis kan ada namanya modal HPP gitu ya. HPP modal, untungnya berapa. Nah kalau bisa, jangan sampai itu, kita jangan sampai kita bikin akhirnya dihitung semua, kita nggak punya untung gitu. Jadi kalau bisa ya memang dihitung semua HPP-nya berapa, kayak bahan pokoknya berapa, semua marketing berapa, dihitung semua, apakah ini masuk akal, nah itu baru apa-apa. Jadi untuk mahal murah kan ini ya relatif ya, relatif. Tapi kalau pengalaman saya lebih baik teman-teman coba dulu yang murah dulu. Gitu. Contohnya ini kita mau beli laptop gitu ya, mungkin pasti pertama kali kan yang murah-murah dulu, lama-lama udah bosan kita beli yang mahal, beli HP mungkin dulu HP-nya yang biasa, lama-lama udah bosan. Jadi kalau bisa coba-coba beli yang murah-murah. Kok merasa kayak lo ini kok nggak sesuai dengan dia nggak bisa terlalu melebar gitu ya, dalam arti skillnya nggak bisa sampai yang gimana ya kita ini perlu beli yang mahal gitu. Jadi ketika pakai yang mahal kita nggak boros karena kita sudah terlatih. Gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Hero. Semoga terjawab juga nih Kak Adrianus ya. Oke, selanjutnya kita akan ke Kak Yosinta dengan pertanyaannya yaitu terkait rumus generate video. Jika salah satu elemen dihilangkan, apakah kualitas video akan menurun? Atau justru kondisi tertentu di mana elemen tersebut tidak relevan? Kemudian, apakah model ini cukup menghasilkan video yang impactful? Silakan Mas Hero. Ya, kalau misalnya mau menghilangkan sesuatu, yang dihilangkan di gambarnya, jangan di videonya. Karena itu gambling juga. Tapi kalau gambarnya sudah hilang, itu aman, pasti gitu. Kayak pasti gitu. Anggapannya kan gambarnya nggak ada, kok jadi ada kan nggak mungkin ya, pasti nggak ada gitu. Tapi kalau kita gambarnya itu ada, terus kita propnya hilangkan ini di videonya itu, lebih gambling lagi itu malahan. Gitu. Kadang pun ya contoh ya, saya pernah bikin apa gitu, ada 4 objek ini, satu yang nggak disebutkan tuh dia bisa kayak berulah sendiri gitu. Contoh misalnya di ruangan ini ya, di ruangan ini mouse-nya diam, terus gelasnya diam. Nah sebenarnya penginku HP-nya juga diam, tapi saya lupa bilang, tiba-tiba dia lompat-lompat sendiri kadang gitu. Gitu. Jadi ya itu contoh aja. Kadang-kadang saya bikin animasi itu ada yang belum disebutkan, dia kayak tiba-tiba mikir sendiri, kayak dia tiba-tiba kayak proaktif sendiri, kayak dia mikir sendiri aku harus ngapain ya gitu. Nah kalau bisa tadi saya bilang gambar itu harus fix, harus final dan harus mutlak. Itu yang paling krusial gitu. Kalau video kadang video itu selalu nurut, kadang masih banyak nurutnya gitu loh. Kalau gambar itu kalau bikin dari teks gambar itu yang agak panjang waktunya. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Yosinta. Kita akan lanjut nih Mas Hero ke pertanyaan dari Kak Adam. Katanya, halo Kak Hero, sekarang kan di konten-konten sosmed gitu kayak Reels dari Instagram dan di TikTok itu lagi rame banget nih Kak soal konten yang full text to video sama image to video. Tapi kadang hasilnya masih kerasa template banget dan kurang relate sama target pasar. Nah, pertanyaan saya, gimana sih Kak cara UMKM bisa pakai tools AI ini biar videonya tetap terasa otentik dan gak kerasa template, sesuai branding dan juga gak kelihatan generik. Terutama kalau misalnya kita gak punya skill editing yang advance. Terima kasih Kak.
Betul ya. Jadi tadi kan saya kasih 4 tips ya. Jadi yang bisa sangat merubah itu yang pertama, yaitu kita punya konsep yang berbeda. Contoh misalnya orang-orang bikin konten Kartini, ya sudah Kartininya jalan-jalan di mana. Tapi ada yang lucu kan. Pas kapan saya pernah lihat ada orangnya itu time travel terus dia ke era Kartini. Ya kayak gitu. Jadi kita harus bikin ide atau apa yang kira-kira orang nggak kepikiran gitu. Dan sekarang orang tuh males hard selling ya. Orang tuh males kayak, guys beli HP ini yuk. Males. Tapi kalau misalnya HP ini tiba-tiba dipegang sama Justin Bieber di Coachella, nah itu beda karena sih kayak, HP-nya apa? Contoh kayak kemarin saya lihat bajunya jaketnya Justin Bieber, terus minumannya Justin Bieber itu semua naik semua. Karena apa? Ya dia dipegang sama orang yang terkenal gitu. Nah kalau bisa memang kita jualan itu soft selling semua berdasarkan cerita, berdasarkan cerita storytelling berdasarkan keunikan yang orang nggak pernah dengar. Ya kita lagi dengar fenomena Aldi Bursker ya. Jadi kayak kita nggak tahu ya itu kan enak apa enggak ya. Tapi kan gara-gara dia unik dan aneh gitu akhirnya orang kepo gitu. Sama juga dengan video AI gitu. Kayak siapa namanya Threads kan juga banyak orang yang promosi ya. Tapi dia bisa bikin kata-kata yang aneh gitu kan, yang Juicy Malu ini kan aneh ya. Nah, gimana caranya kita bisa bikin video AI yang juga unik gitu, yang orang kayak kira-kira kayak aku baru lihat ini ya, kayak baru tahu gitu ya. Jadi alur cerita yang berbeda daripada orang yang bikin. Dan saya sarankan dari sekarang teman-teman jangan hard selling tapi soft selling aja. Gitu. Kayak Exabet ini soft selling nih, Exabet ini acara hari ini soft selling. Ya nggak sih, Exabet kan soft selling gitu. Karena kalau jualan terus kan orang ya nggak beli, ngapain sih kamu rame. Tapi kalau kita tunjukin kita bisa AI, kita bisa ini, orang lama-lama akan paham bahwa oh ternyata Exabet keren ya di bidang AI. Itu teman-teman. Jadi saya anjurkan teman-teman UMKM, yuk kita belajar soft selling teman-teman. Belajar soft selling, bagaimana kita bisa menjual tanpa berjualan. Gitu. Oke, terima kasih Mas Hero. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kaneri. Pertanyaannya adalah untuk membuat konten menggunakan AI, saat awal saya biasanya akan membuat image untuk model AI sebelum digabungkan dengan foto produk. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan jika di kemudian hari brand lain mendapat wajah yang sama dengan model AI yang kita buat sebelumnya? Tambahan juga, boleh minta insight-nya juga jika membuat scene image to video per masing-masing scene, baiknya durasi berapa detik ya Mas? Terima kasih sebelumnya. Silahkan Mas Hero. Ya, betul. Jadi kan AI itu database ya, kayak comot-comot ya, comot-comot. Kayak anggapannya satu, hidung versi 1, mulutnya versi 2, matanya versi 3, terus kayak mereka kayak kumpul-kumpul jadi 1 gitu kan. Jadi kayak anggapannya ya kayak metik buah terus kumpul jadi salad gitu. Kemungkinan sama, kemungkinan hampir jarang, tapi bisa terjadi. Mungkin bisa juga hampir mirip sama persis, tapi mungkin beda hidungnya, beda matanya, beda alisnya, beda kulitnya. Tapi kemungkinan samanya itu bisa, tapi jarang saya temui. Karena AI kan ambilnya acak ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kalau bisa ya kita benar-benar bikin yang unik, yang orang kayak baru tahu, itu mungkin lebih cepat naiknya. Terus yang kedua itu tadi soal detik ya. Image saya biasanya 5 detik teman-teman. 5 detik, jadi 5 detik, jadi banyak. Kalau 10 agak kelamaan kadang. Jadi kalau saya kayak video monolog yang pakai voice over itu saya 5 detik. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Hero, terima kasih juga Kak Neri atas pertanyaannya. Semoga semua teman-teman yang sudah bertanya mendapatkan solusi dan jawaban yang teman-teman bisa gunakan atau aplikasikan langsung ya. Oke, kalau gitu Mas Hero tadi menutup sesi tanya jawab kita. Terima kasih banyak Mas Hero atas jawaban-jawabannya juga yang detail, insightful, dan tentunya seperti yang tadi juga kita mention, semoga dapat diaplikasikan untuk semuanya. Dan tentu saja terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dengan pertanyaan-pertanyaannya yang juga keren dan unik banget. Semoga apa yang sudah dibahas di sesi ini bisa benar-benar membantu teman-teman untuk lebih percaya diri dalam mulai atau mengembangkan video marketing melalui AI. Nah,
Untuk teman-teman yang sudah sempat bertanya tapi mungkin belum terjawab, jangan khawatir karena masih banyak event Exabytes lainnya yang bisa kalian ikutin untuk terus nambah insight dan juga pengalaman baru pastinya. Atau kalian bisa banget nih mampir ke IG-nya Northeast di northeast.ai untuk diskusi lebih lanjut. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Hero atas waktu dan sharingnya yang luar biasa hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan bisa memberikan dampak nyata untuk bisnis teman-teman semua. Sehat dan sukses selalu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Mas Hero. Makasih, Exabyte. Thank you. Oke, gimana nih teman-teman materinya hari ini nih? Wah, kalau dari aku sendiri sih, aku pengen banget ya dapetin prom-prom AI-nya. Supaya insight hari ini tuh nggak berhenti di sini aja. Teman-teman juga bisa akses kembali materi yang sudah dibagikan nanti nih, sekaligus mendapatkan e-certificate melalui form feedback yang akan dibagikan di kolom chat, atau bisa juga langsung scan QR code yang ada di layar. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk mengisi feedback ini pastikan kalian juga sudah memiliki account Exabytes-nya. Dan gak apa juga kalau teman-teman mungkin sekarang belum punya karena masih ada waktu untuk kalian sign up dulu. Atau kalian juga bisa screenshot slide ini dan copy link feedbacknya kemudian. Tapi teman-teman jangan sampai lupa submit ya, karena sayang banget loh materinya bisa kamu baca ulang, prom-promnya juga nanti bisa kalian coba sendiri untuk refresh otak tentang ilmu yang kalian dapetin hari ini. Nah, yang sudah mengcopy linknya atau sudah mengisi formnya, boleh banget nih kirim emoji di kolom chat atau reactionnya ya, biar kita bisa lanjut ke sesi pengumuman penanya terbaik. Wah, gak sabar banget sih aku pengen lihat siapa nih pemenangnya. Oke, boleh kasih reaction ya teman-teman kalau misalnya sudah mengisi form feedbacknya atau sudah mengcopy linknya. Oke, nah sekarang teman-teman jangan kemana-mana dulu karena seperti yang tadi aku udah mention, kita akan ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman 6 penanya terbaik hari ini. Tapi sebelum itu aku mau ingetin dulu nih, untuk teman-teman yang punya bisnis ataupun baru mau bikin bisnis, Exabytes ada promo yang lagi berjalan nih, yaitu promo Exa Bundle. Yang kita juga tahu ya, semua sekarang tuh kalau misalnya punya bisnis atau baru mulai tuh website itu jadi salah satu komponen yang penting banget dalam mengembangkan usaha. Nah, karena kita juga tahu website itu bukan cuma tempat untuk showcase produk, tapi juga cara yang paling efektif untuk membangun kepercayaan pelanggan dan juga memperluas jangkauan pasar kita. Apalagi sekarang juga bisnis itu rasanya kurang lengkap gitu ya kalau tidak ada websitenya. Nah, buat kamu yang baru mau mulai atau upgrade website, Exabytes punya promo Exa Bundle yang gak boleh kamu lewatin. Karena kamu bisa dapetin diskon 30% untuk pembelian hosting plus domain plus SSL dengan menggunakan kode promo Exa Bundle seperti yang sudah ada di layar. Tenang aja untuk teman-teman yang masih awam tentang website, karena Exabytes punya layanan AI hosting yang bisa membantu kamu membuat website dalam hitungan menit aja. Dan kabar spesialnya juga, Exabytes akan segera meluncurkan hosting baru yang pastinya lebih cepat dan juga lebih andal. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, segera manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kehadiran online bisnis kamu. Selanjutnya nih ada kabar baik di akhir bulan. Nah, Exabytes punya promo Double Day 55 yang sayang banget juga untuk kamu lewatin. Karena di Double Day 55 ini kamu bisa beli domain.id seharga 120.000 aja dan berkesempatan memenangkan staycation gratis di Lombok. Wow, caranya tuh gampang banget teman-teman. Jadi, teman-teman cukup beli domain.id dan gunakan kode kupon 55sel saat check out nanti di tanggal 5 Mei 2026. Kenapa di tanggal 5? Karena teman-teman hanya bisa menggunakan kode kupon ini tuh 1 hari, yaitu tanggal 5 Mei itu ya teman-teman. Jadi ayo manfaatin promo menarik dari Exabytes dan dapetin
nyampein promo dari Nortis AI nih untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang AI dan bagaimana sih cara mengaplikasikannya di bisnis atau tim. Bisa banget nih langsung cek Nortis AI. Karena di Nortis AI Academy menawarkan konsultasi AI yang akan membantu kamu mengembangkan skill AI, mempercepat proses kerja, dan juga meningkatkan keuntungan bisnis. Dan juga kamu akan mendapatkan pendampingan langsung dari para ahlinya tentunya. Jadi kamu bisa memahami dan mengimplementasikan AI dengan lebih mudah dan juga efektif. Yuk, kunjungi Instagram @nortis.ai dan jadwalkan konsultasi sekarang. Oke deh, sekarang kita sudah sampai nih di bagian yang paling dinanti-nanti. Apalagi kalau bukan pengumuman untuk 6 penanya terbaik di event IDD hari ini. Yuk kita lihat sama-sama siapa tahu nama kamu yang disebut. Dan pemenangnya adalah... Oke. Nah, kita akan mengumumkan pertama untuk pemenang e-wallet sebesar 50.000 dari Exabase dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan melanjutkan ke pemenang starter pack Prom AI dari Nortis AI. Kayaknya kalau dari Q&A tadi udah kebayang ya teman-teman mau mencoba Prom AI tersebut untuk bisnis dan mungkin produk-produk lain yang mau kalian coba kembangkan ya. Oke, kalau gitu kita lihat yuk sama-sama. Pemenang e-wallet OVO 50.000 adalah... Siapa nih? Ada 3 nama. Oke, selamat kepada Kak Didik Setiabudi, Kak Adam, dan Kak Yanuar telah memenangkan e-wallet OVO sebesar Rp50.000 dari Exabytes. Yeay! Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke pemenang starter pack Prom AI. Kira-kira siapa nih yang akan disebutkan namanya? Apakah nama kalian, mungkin yang tadi sudah bertanya, akan ada di dalam list pemenang starter pack Prom AI ini? Yuk kita lihat sama-sama. Siapa nih? Oh, sudah ada nih teman-teman. Selamat kepada Kak Aviniar NM, Kak Yosinta, dan juga Kak Neri yang sudah menjadi pemenang starter pack Prom AI dari Nortis AI. Yeay! Selamat untuk para pemenang penanya terbaik hari ini. Selanjutnya teman-teman, aku izin memberitahu juga nih kalau para pemenang akan dihubungi oleh tim Exabytes maksimal 14 hari kerja ya teman-teman. Jadi pastiin juga teman-teman sudah mengisi link feedback yang tadi sudah di-share ya, agar bisa dihubungi lebih lanjut oleh tim Exabytes sesuai dengan nomor WhatsApp yang kalian isi. Nah, untuk teman-teman yang belum dapat, jangan berkecil hati karena masih banyak event menarik lainnya di Exabytes yang mungkin giliran teman-teman di kesempatan berikutnya. Dan pastiin juga mereka pakai nomor WA, dan pasti juga kalian menggunakan nomor WA yang aktif ya teman-teman, yang juga di nomor WA kalian. Jadi tim Exabytes bisa menghubungi kalian secara langsung dan kalian tentunya bisa klaim hadiah yang tadi diberikan. Oke, kalau gitu kita udah gak kerasa nih ya, tiba-tiba udah sampai penghujung acara aja nih teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif sampai akhir acara ini. Gak lupa juga terima kasih banyak untuk Nortis AI yang telah menjadi partner di Exabytes Digital Day kali ini. Semoga insight yang sudah dibagikan bisa bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam strategi promosi bisnis masing-masing. Dan pastinya teman-teman, semoga kita bisa berjumpa lagi di event Exabytes berikutnya dengan topik dan speaker yang gak kalah menarik juga pastinya. Kalau gitu, aku Safa bersama segenap kru Exabytes yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa di event Exabytes Digital Day berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Perjalanan menjadi pemilik bisnis online selalu dihadapkan dengan tantangan. Kini, mengandalkan marketplace dan media sosial saja sudah tidak lagi cukup. Banyaknya persaingan dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan menjadi hambatan. Namun, setiap tantangan hadir dengan jawaban. Berjualan online kini lebih luasa, nyaman, dan mudah dengan website.
Kendali penuh brand kini ada di tangan Anda. Mulai kesuksesan digital Anda menggunakan website bersama Exabytes. Tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Ubah ide brilianmu jadi website keren dengan Exabytes AI Hosting. Tanpa coding, cukup ketikan prompt, website langsung live dalam hitungan menit. Mau ubah gaya, ganti suasana atau tambah halaman baru? Semudah ini. Hasil website yang boost percaya diri kamu. Sekarang tak ada lagi yang bisa hentikan langkahmu. Switch ke Exabytes. Exabytes. Grow digital. Small business heroes. Every hero begins with an idea. Choose the perfect name for your website, from hosting to a beautifully designed website. Get your business on a line with the perfect domain from Exabytes. Exabytes. Grow digital. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Pun kadang kurang. Tenang, semua masalah ada solusinya. Saya dari Northeast AI, siap jadi pahlawan AI-mu. Northeast AI, pahlawan AI-mu. Dari konten sampai bantu bisnismu. Gak ribet, tinggal coba pakai AI. Semua terasa mudah. Perjalanan menjadi pemilik bisnis online selalu dihadapkan dengan tantangan. Kini, mengandalkan marketplace dan media sosial saja sudah tidak lagi cukup. Banyaknya persaingan dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan menjadi hambatan. Namun, setiap tantangan hadir dengan jawaban. Berjualan online kini lebih luasa, nyaman, dan mudah dengan website. Kendali penuh brand kini ada di tangan Anda. Mulai kesuksesan digital Anda menggunakan website bersama Exabytes. Sama dari di Aceh
Tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Ubah ide brilianmu jadi website keren dengan Exabytes AI Hosting. Tanpa coding, cukup ketikan prompt, website langsung live dalam hitungan menit. Mau ubah gaya, ganti suasana atau tambah halaman baru? Semudah ini. Hasil website yang boost percaya diri kamu. Sekarang tak ada lagi yang bisa hentikan langkahmu. Switch ke Exabytes. Exabytes. Grow digital. Small business heroes. Every hero begins with an idea. Choose the perfect name for your website. From hosting to a